Bagi teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai seorang filosof yang konsen di dalam dunia pendidikan, yaitu Paulo Freire. Paulo Freire dikenal sebagai filsuf dari dunia ketiga. Meskipun buah pikirannya sudah mulai hangat sejak tahun 1970-an, berkat bukunya yang terkenal Pedagogy of the Oppressed, pendidikan kaum tertindas. Namun hingga dewasa ini minat orang terhadap Freire, khususnya golongan yang dimaksudkan sebagai kaum tertindas, belum juga susut. Di beberapa negara, ide Freire dipelajari dan dipraktekkan dalam beberapa kelompok, serta sudah membuahkan hasil yang dapat dirasakan. Kuliah negara-negara berkembang mulai mengadakan pembangunan, maka harus dipertanyakan sejauh mana pembangunan tersebut melibatkan manusia sebagai pembangun sendiri serta sebagai subjek untuk diadakan pembangunan. Manfred Stanley mengemukakan bahwa arti pembangunan otomatis telah menjadi bahan konflik masyarakat modern, yaitu dari perspektif moralnya. Sebagian menerima begitu saja pembangunan sebagai pengembangan daya-daya sosioekonomis serta merupakan pengaturan sosial ke arah kehidupan yang lebih baik. Sebagian lagi yang alergi terhadap segala sesuatu yang serba modern beranggapan bahwa pembangunan hanyalah kata halus saja untuk imperialisme kultural. Sejajar dengan teologi pembebasannya Gustavo Guterres, Paulo Freire merasakan bahwa kata pembangunan belum memadai untuk mengungkapkan usaha manusia kini dalam menggumuli zamannya. Lebih lagi, pembangunan yang sekarang ini memberi kesan terlalu materialistis dan tidak memberi kesempatan untuk mencari suatu alternatif. Untuk itu, Freire telah memilih pembebasan sebagai tema pendidikannya. Filsafat Freire bertolak dari kenyataan bahwa di dunia ini ada sebagian manusia yang menderita, sementara sebagian lagi menikmati jerih payah orang lain. Inilah yang dimaksud Freire dengan situasi penindasan. Freire sendiri bukan orang yang asing terhadap penderitaan. Sejak kecil, ia sudah merasakan kepahitan hidup. Pada tahun 1929, pada usia 8 tahun, ketika terjadi krisis pangan, keluarga Freire terpaksa pindah. Di sanalah ayahnya meninggal, di Jabo atau. Di sana pula katanya ia belajar apa artinya lapar dan mengapa anak dengan perut kosong tidak dapat belajar seperti yang lainnya. Pada tahun 1944, sesudah menikah, Freire menjadi advokat karena mengira bahwa dengan jalan ini ia dapat membela hak-hak orang-orang miskin yang ditindas. Tetapi segera melemparkan jabatan yang dianggapnya ilusi dan masuk Departemen Sosial sampai tahun 1954 membuka perubahan masyarakat Brazil. Di saat perubahan masyarakat Brazil, Freire banyak menciptakan peristilahan-peristilahan sehubungan dengan pengungkapan filsafatnya yang satu dengan yang lainnya erat berkaitan. Karena itu, pemahaman maksud istilah-istilah tersebut hanya dimungkinkan dengan mengerti keseluruhan gagasan Freire. Namun dari lain pihak, filsafat Freire tidak cukup dan tidak lengkap jikalau hanya ditekuni dalam meja studi, sebab seperti kata Freire sendiri, filsafat menggolongkan 3 tahapan: mereka yang masih tenggelam kesadarannya, mereka yang mulai bangkit kesadarannya, dan akhirnya mereka yang langsung menggumuli realitas secara kritis. Filsafat pendidikan Freire berangkat dari konsep mengenai manusia dan dunia. Hal ini mengandaikan perlunya sikap orientatif. Orientasi ini merupakan usaha pengembangan bahasa pikiran. Artinya ialah bahwa manusia sanggup mengerti dan melalui praksis merubah realitas. Karena itu, orientasi pendidikan haruslah mengarahkan manusia pada pengenalan realitas diri dan dunianya. Pengenalan ini belum cukup kalau hanya bersifat subjektif dan objektif saja, melainkan harus sekaligus kedua-duanya.
Proses pendidikan dengan demikian melibatkan 3 unsur, ialah pengajar, pelajar di satu pihak sebagai subjek yang sadar dan realitas dunia sebagai objek yang tersadari. Manusia dipanggil untuk menjadi subjek yang sadar. Inilah tujuan daripada humanisasi yang digariskan Freire, yang merupakan kodrat manusia lain dari binatang yang hanya didorong oleh naluri. Manusia itu sadar dalam bertindak, karena itu manusia lebih dari sekedar hidup saja, ia bereksistensi. Ia bukan berarti bahwa manusia tidak terbatas, melainkan bahwa dengan praksisnya ia sanggup mengatasi situasi batasnya. Jika manusia hanya menyerah pada situasi batas ini, maka susutlah kemanusiaannya, dan ia kembali pada taraf binatang. Namun de facto, kata Freire, di dunia ini terjadi dehumanisasi, yaitu kelompok manusia menindas kelompok lainnya. Bukan hanya kaum tertindas yang diobjekkan itu menjadi dehumanis, tetapi lebih-lebih juga kaum penindas sendiri yang tidak menyadari akan arti panggilan manusia itu. Karena itu dalam keadaan ini humanisasi menjadi amat mendesak. Meskipun humanisasi dan dehumanisasi dua alternatif, tetapi humanisasilah yang merupakan panggilan yang benar. Manusia yang humanis, kata Freire, adalah manusia yang menjadi pencipta dari sejarahnya sendiri. Karena hidup di dunia, manusia tak mau mesti bergaul dengan sesamanya. Unsur ini pun tak dapat ditinggalkan dalam proses menyejarah tersebut. Mereka bersama-sama adalah being yang menjalani proses becoming yang tak pernah selesai. Oleh karena sebagai kreator, manusia tidak cukup hanya beradaptasi dengan dunia seperti halnya binatang, melainkan berintegrasi dengan dunia. Gagasan Freire mengenai pendidikan sangat kontroversial. Dengan terbuka ia melontarkan kritik-kritik yang menyangkut model pendidikan yang de facto berlangsung sekarang dan kemudian mengajukan suatu alternatif yang bersifat revolusioner, yang sesuai dengan kodrat dan panggilan manusia. Tentu saja hal ini mengundang kesan bahwa pendidikan model Freire akan bersifat politis. Memang hakikat pendidikan itu sendiri seperti dirumuskan oleh Richard Shaw dalam kata pengantarnya terhadap buku Pedagogy of the Opposite of Race tidak pernah netral. Pendidikan bermaksud menjinakkan manusia ke dalam suatu kerangka kehidupan yang sudah ada atau membebaskan manusia untuk menjadi kreator yang mampu menyusun sejarahnya sendiri bersama dengan manusia lainnya. Freire mengemukakan bahwa pendidikan yang umumnya dilakukan hingga sekarang ini dapat diandaikan sebagai bank. Pada anak didik ditanamkan ilmu agar kelak dapat dihasilkan hasil lipat ganda. Dia sumber deposito yang potensial. Pola ini secara a priori menentukan bahwa guru adalah pemilik tunggal dari ilmu, sedang murid adalah wadah kosong yang akan diisi. Proses pendidikan tak lain adalah proses pengisian ilmu pada wadah yang kosong tersebut. Maka tampak jelas bahwa guru adalah subjek yang aktif, sedangkan murid hanyalah objek pasif yang penurut. Pendidikan dengan demikian bersifat naratif, di mana guru memberikan informasi yang oleh murid harus ditelan, diingat, dan dihafal. Tidak mengherankan apabila identitas yang dikejar murid adalah identitas guru. Dialah manusia ideal yang harus tiru, yang patut dicontoh. Dialah yang sanggup menolong muridnya karena hanya dia yang memiliki ilmu. Ciri kepemilikan ini memuat implikasi yang luas, sehingga merupakan ciri yang amat diidealkan. Barang siapa memiliki, dialah yang berkuasa. Pendidikan ala bank dengan demikian, Freire meminjam istilah Pomme, tidak mengembangkan biofili, melainkan sebaiknya nekrofili, yaitu manusia yang hanya dapat mencintai benda-benda mati saja sebagai objeknya. Biofili, tidak mengembangkan biofili. Manusia hanya dapat mencintai benda-benda mati saja sebagai objeknya, itu nekrofili. Murid harus berusaha untuk memiliki, sebab jika ia akan gagal sebagai manusia. Oleh sebab itu, kaum bodoh, kaum tak bermilik, kaum yang tak mampu dalam pola pendidikan bank adalah kaum yang harus ditolong.
Mereka adalah orang-orang yang marginal, memperlihatkan gejala patologis. Setiap pemberontakan adalah sikap revolusioner yang mau berubah keadaan, dianggap sebagai usaha yang mau merongrong atau merusak tatanan yang sudah teratur. Menumpas kegiatan seperti itu dalam pola pendidikan ini adalah suatu kewajiban, bahkan dapat dilakukan pun melalui lembaga-lembaga yang dianggap resmi. Dengan demikian, tampaklah bahwa pendidikan ala Bank ini berusaha mempertahankan struktur yang sudah mapan. Menurut Freire, sistem pendidikan itu mengelabui kesadaran manusia. Manusia dibiasakan pada struktur masyarakat yang ada sehingga kesadarannya tak mencari alternatif lain. Akan tetapi, karena struktur tersebut bukan dari realitas sendiri, pola pendidikan ini paling-paling hanya mampu merubah interpretasi manusia. Merubah interpretasi manusia terhadap situasi seperti dikatakan Marx, tetapi tidak merubah realitas. Manusia dan situasi terpecah. Manusia menjadi pengamat saja dan bukan pencipta. Maka di sini sebetulnya tidak ada kebebasan, yang ada justru dominasi. Melihat kelemahan-kelemahan sistem pendidikan di atas, Freire merasa perlu diadakan rekonsiliasi, yaitu dengan merubah arah pendidikan ke pembebasan dan bukan dominasi. Karena pendidikan ini bertujuan menggarap realitas manusia, maka metode yang digunakan adalah aksi dan refleksi total. Artinya di satu pihak harus mengandung tindakan konkret dan di lain pihak secara terus-menerus membuka kesadaran akan realitas. Jadi setiap kali pendidikan harus merangsang ke arah tindakan, kemudian tindakan ini direfleksikan harus merangsang ke arah tindakan. Kemudian tindakan ini direfleksikan lagi, dari refleksi diadakan aksi baru, demikian seterusnya. Segala topeng yang mau menutupi kesadaran manusia harus dirobek. Kalau pendidikan ala Bank membius dan mencegah daya kreatif manusia, maka pendidikan yang kritis mau membuka terus-menerus realitas yang tak habis-habisnya membangkitkan kesadaran untuk ikut campur tangan dalam merubah realitas. Hubungan guru dan murid bukan lagi sekedar subjek-objek, melainkan sebagai partner yang bekerja sama dalam memahami realitas. Tidak ada lagi yang melulu diajar dan mengajar, keduanya saling belajar. Guru mengajukan bahan yang dipertimbangkan murid, sementara pertimbangan guru sendiri diuji kembali setelah ditemukan dengan pertimbangan murid. Tak ada lagi pertentangan antara guru dan murid, sebab murid tidak lagi menjadi pendengar pasif, melainkan teman dialog. Kalau pendidikan ala Bank bersifat mendua, maka pendidikan yang kritis bersifat satu dan utuh. Dalam pendidikan ala Bank, pertama guru-guru harus menekuni sendiri objek pelajaran, yaitu selama mempersiapkan pengajaran. Persiapan ini berlaku bagi guru bersifat kognitif. Pada pendidikan yang kritis, pemisahan seperti ini tidak diizinkan. Seluruh proses pendidikan kognitif belaka. Lagi pula dunia yang diajarkan bukanlah dunia yang terpisah dari situasi murid, melainkan dunia murid sendiri. Murid justru makin dihadapkan pada problemnya sendiri sehingga merasa makin ditantang untuk menanggapinya. Inilah sebabnya Freire menyebut model pendidikannya sebagai problem posing education, Karena problem-problem ini ada dalam kaitan seluruh konteks realitas, maka hasilnya ialah perkembangan pemahaman semakin kritis dan berkurangnya keasingan. Refleksi sejati harus menyangkut manusia dalam hubungannya dengan dunia, bukan manusia sendiri atau dunia sendiri. Kesadaran akan dunia adalah serentak. Artinya kesadaran tidak mendahului ataupun mengikuti keberlangsungnya dunia. Karena realitas dunia tidak lain adalah proses perubahan, maka manusia dalam pandangan pendidikan kritis ini harus dikaitkan dengan sejarahnya. Justru dalam hal ini manusia lain dengan binatang. Manusia merasa bahwa dirinya tidak pernah lengkap, berada dalam realitas yang juga tak pernah lengkap. Karena itu, pendidikan
pada hakikatnya mencari terus-menerus tak habis-habisnya. Menghadapkan kembali manusia pada tantangan, pandangan bahwa kelompok tertindas adalah orang yang marginal harus dikembalikan pada struktur yang membuat mereka terpaksa bekerja untuk orang lain dan bukan untuk dirinya. Struktur ini lah yang harus dirombak, karena itu pendidikan ini bersifat revolusioner. Pendidikan sebagai pembebasan. Pendidikan adalah proses mengerti dan bukan menghafal. Karena itu peranan kata amat besar dalam hal ini. Dalam menghafal, manusia menelan kata-kata dan mengeluarkannya kembali tanpa ada kontak dengan kesadarannya. Kata lebih dari sekedar alat, memungkinkan dialog, merupakan interaksi antara refleksi dan aksi. Maka setiap kata yang diucapkan haruslah keluar dari perbendaharaannya sendiri. Kata ini adalah kata yang dimengerti dan didapatkan dalam kehidupan sehari-hari, karena itu adalah jauh lebih berharga dari kata hanya diinternalisir dari luar tanpa refleksi. Karena kata yang dipakai dan menjadi objek pengetahuan ini berasal dari realitas sendiri, maka setiap ucapan daripadanya merupakan ekspresi dirinya yang sadar dan aktif. Oke. Adapun proses pengaksaraan ini menurut Freire mempunyai dua konteks. Konteks teoritis menyangkut interaksi antara pengajar dan pelajar. Jadi konteks konkret menyangkut interaksi antara subjek, yaitu pengajar dan pelajar tersebut, dengan realitas di kelilingnya. Kita akan berbicara mengenai konsaintisasi. Yang dimaksud Freire dengan konsaintisasi adalah proses manusia memperoleh kesadaran yang makin lama makin dalam mengenai realitas kultural yang melingkupi dirinya, hidupnya, dan akan kemampuannya untuk merubah realitas tersebut. Proses konsaintisasi yang berkaitan erat dengan keadaan kultural sekelompok manusia ini dicetuskan mula-mula dalam lingkup kehidupan Freire di Brazil Utara. Bentuknya adalah membuka realitas yang mengungkung manusia sehingga manusia diasingkan dengan dan dikekang olehnya. Proses konsaintisasi merupakan dialektik antara aksi dan refleksi sekaligus merupakan metode aksi pedagogi untuk melibatkan diri dan pendidikan yang membebaskan. Konsaintisasi yang sejati memuat harapan yang konkret dan organisasi, sebab hanya dari sinilah dihasilkan praksis yang revolusioner. Freire menolak konsaintisasi yang dilepaskan dari isi ideologis dan politik. Konsaintisasi yang lepas dari ideologi dan politik menurut Freire adalah konsaintisasi alibi atau konsaintisasi aspirin yang digunakan penguasa atau orde yang sudah mapan sebagai obat penenang. Menarik kan mengenai Freire. Dalam struktur di mana kelas tertindas dijadikan sekedar objek, dialog memang tidak dimungkinkan. Akan tetapi dalam aksi revolusioner yang mengatur intersubjektivitas dalam membuka realitas dunia, dialog adalah kondisio sine qua non. Dalam hubungan pengajar dan pelajar, pemimpin dan anggota-anggotanya, suasana dialog ini pun harus jelas. Harus jelas tentang dialog itu. Menarik sekali ya mengenai Paulo Freire ini. Dalam aksi dialogis, maka hubungan pemimpin dan anggota dalam suatu tindakan revolusioner menurut Freire haruslah terorganisir secara teratur. Pertama-tama harus ada kerjasama antara mereka, kemudian persatuan dalam tindakan. Hal ini perlu untuk melawan usaha kaum penindas yang mau memecah belah serta mengisolasikan kesadaran orang dalam lingkupnya masing-masing dan bukannya dalam konteks yang menyeluruh. Demikian pembahasan mengenai Paulo Freire. Kita akan membahasnya lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih.